Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 6 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menuntut ilmu. Karena belajar menuntut ilmu adalah jalan untuk mendapatkan kebaikan di dunia ini, lebih-lebih nanti itu adalah kebaikan bagi kita di akhirat kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insyaallah kita akan belajar materi Al-Qur'an dan Al-Hadits. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari yaitu materi mengenal hukum mat. Sudah kita jelaskan beberapa dari materi mengenal hukum mat, apa itu pengertian dari mat, kemudian sudah kita jelaskan yaitu bagian dari mat, yaitu mat asli. Ya, mat asli sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan menyempurnakan ya penjelasan tentang bagian mat yang kedua, yaitu mat far'i. Mat far'i. Apa saja tentang tema yang membahas tentang mat far'i tersebut, insya Allah akan kita bahas. Ada 14 macam. Insya Allah anak-anak yang sudah kelas 6, yang sudah belajar tajwid di pelajaran Umi, ya, itu macamnya ada 13. Insya Allah lebih simpel ya untuk penjabarannya. Insya Allah kita akan memakai penjelasan dari buku Umi yang ada di pelajaran tajwid. Insya Allah lebih mudah untuk dipahami. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar materi yang bermanfaat ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dikaruniakan oleh Allah rezeki berupa kebaikan, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amal kebaikan yang kita laksanakan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang engkau terima ya Allah. Kita juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita review ya materi yang sudah kita sampaikan di pekan kemarin tentang hukum mat. Mat ialah, ya, kita lihat di penjelasan pada papan ini, mat ialah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun. Hukum mat dibagi menjadi dua, mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i.
Ini yang kita jelaskan kemarin. Contoh dari mad tabi'i yaitu qalu, kemudian nuhiha. Kenapa qalu ini disebut sebagai mad tabi'i ya, atau qala, qalu ya, qalu ini waw sukun sebelumnya berharokat dhammah ya, kemudian hi ini ya sukun sebelumnya berharokat kasrah, ha ini fathah sebelumnya berharokat alif sebelumnya berharokat fathah. Ini disebut dengan mad asli. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dari cabang mad yang kedua, dari macam mad yang kedua, yaitu mad far'i. Kalau di pelajaran tajwid di materi ummi itu dibagi menjadi 13. Adapun di buku anak-anak di situ Al-Quran hadis, kalau kita lihat ya, macam mad far'i itu dibagi menjadi 14. Loh Ustaz, kok berbeda? Ya, itu hakikatnya sama. Adapun di buku itu hanya dijabarkan namanya sehingga menjadi 14. Insya Allah tidak ada perbedaan. Baik anak-anak, kita mengambil penjelasan yang ada di tajwid di jilid ummi ya. Kenapa Ustaz ambil di situ? Karena pembahasannya lebih sederhana, lebih simpel, dan Ustaz yakin rata-rata kelas 6 ini sudah menguasai tajwid, sehingga kita hanya menguatkan saja, mengingatkan saja. Mad far'i dibagi menjadi 13. Satu, di sini mad wajib muttasil. Nanti penjelasannya akan dijelaskan di slide berikutnya ya, di pembahasan berikutnya untuk detailnya. Yang kedua anak-anak, mad jaiz munfasil, yaitu mad jaiz munfasil. Yang ketiga, mad arid lisukun. Yang keempat, mad iwad. Yang kelima, mad silah. Yang keenam, mad badal. Yang ketujuh, mad tamkin. Yang kedelapan, mad lin. 9, mad lazim mutsaqal kalimi. Yang ke-10, mad lazim mukhaffaf kalimi. Yang 11, mad lazim mutsaqal harfi. 12, mad lazim mukhaffaf harfi. Yang 13, mad farqi. Insyaallah kita akan menjelaskan penjelasan secara detail satu persatu insyaallah ya, dengan contoh-contohnya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mad wajib muttasil. Apa sih mad wajib muttasil itu? Ya, mad wajib muttasil ialah mad bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Apa? Jadi ketemu hamzah, mad ketemu hamzah di satu kalimat. Ini ada tanda kuncinya, bertemu huruf apa? Hamzah. Di mana? Satu kalimat. Ini yang perlu diingat-ingat anak-anak. Jadi mad tabi'i ya, atau mad, bacaan mad, alif sukun sebelumnya berharokat fathah, waw sukun sebelumnya berharokat dhammah, kemudian ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Ini bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Apa hukum bacaannya? Yaitu hukum bacaannya mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Contohnya apa? Coba kita lihat contohnya di sini. Ya, bacaannya. Ya. Panjangnya dulu, panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Ya, 2 alif atau 4 harokat. Ya.
4 harokat atau 2 alif. Ya, ini contohnya. Idza ja'aka sawa'un 'alaihim. 2 alif atau 4 harokat. Ustaz ulangi lagi. Idza ja'aka sawa'un 'alaihim. Ya. Ini disebut bacaan mad wajib muttasil. Yang kedua, untuk jenis mad far'i yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Lihat anak-anak, tanda atau kuncinya yang perlu untuk kita betul-betul ingat di dalam benak kita agar kita bisa membedakan, ya, apa sih mad jaiz munfasil? Tadi mad wajib, sekarang mad jaiz. Mad bertemu huruf hamzah, sama tadi ya, bertemu huruf hamzah, sama dengan mad wajib muttasil. Ini perbedaannya apa? Ya, bentuknya huruf alif di lain kalimat. Nah, kalau mad wajib tadi dalam satu kalimat. Kalau mad jaiz di lain kalimat. Ya. Bacaan mad, ya, bertemu dengan hamzah, ya, bentuknya alif, ya, bentuknya huruf alif di lain kalimat. Ini disebut bacaan mad jaiz munfasil. Contohnya, lihat contoh bacaannya. Ya. Bima unzila inna a'toina. Panjangnya 2 alif atau 4 harokat, sama dengan mad wajib, ya. Satu lagi contohnya, bima unzila inna a'toina. Itu ya. Jadi mad far'i yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Baik, insyaallah anak-anak sudah paham. Kita lanjutkan mad far'i macamnya yang ketiga, yaitu mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Apa mad arid lis-sukun itu? Coba kita lihat di sini penjelasannya, yaitu mad bertemu huruf hidup, ya, dibaca waqaf. Mad bertemu huruf hidup, ya, dibaca waqaf atau berhenti. Ya. Kita beri contoh di sini, hisabin, ya, maaf terlalu panjang, hisabin, ya, kalau dibaca waqaf yaitu bacanya hisab. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif, ya. Boleh 2 ketukan, 4 ketukan atau 6 ketukan. Ya, bacanya hisabin, ya. Huruf mad bertemu, yaitu mad bertemu huruf hidup. Ya, tapi dibaca waqaf. Ya, mana bacaan mad ini alif, kemudian sebelumnya berharokat fathah, bertemu huruf hidup, mana huruf hidupnya ini ba. Ya, kalau tidak dibaca waqaf, bacanya hisabin. Kalau dibaca waqaf atau berhenti, bacanya hisab. Ya, kalau 2 harokat, misalkan hisab. Kalau 4 harokat, hisab. Kalau 6 harokat atau 3 alif, hisab. Ya, seperti itu. Ini contoh yang lain, shodiqin. Nah, kalau dibaca biasa, shodiqina. Kalau dibaca waqaf, shodiqin. Shodiqin.
Shodiqin. 6. Kemudian contoh berikutnya khaliduna. Kalau dibaca waqaf khalidun, khalidun, khalidun. Ya, seperti itu. Boleh 1, 2 atau 3 alif. Ya. Mad arid lisukun. Ya, yaitu mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ya. Kemudian yang keempat adalah mad iwad. Mad iwad. Apa mad iwad itu? Ya, ialah harokat fathah tanwin, harokat fathah tanwin. Berarti kalau fathah bukan dhammah dan bukan kasroh. Ya, dibaca waqaf. Selain tak marbuto. Selain tak marbuto, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ya, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ya, mana sih bacaan fathah tanwin? Misalkan di sini contoh, anak-anak lihat contohnya mubinan. Nah, nan, ya, ini adalah fathah tanwin. Ya, fathah tanwin. Ya. Kemudian catatan berikutnya dibaca waqaf, berhenti. Ya, dibaca berhenti. Ya, selain kecuali tak marbuto. Ya, kecuali tak marbuto. Kalau tak marbuto itu tidak dikatakan mad iwad. Ya. Kita kasih contoh di sini, ya. Selain tak marbuto panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Mubinan. Nah, mubinan kalau tidak dibaca waqaf bacanya seperti itu. Tapi kalau waqaf, ya waqafnya mubina. Mubina dibaca 1 alif atau 2 harokat. Syahidan. Ya, ini bacaan biasa. Kalau diwaqafkan syahida, syahida. Seperti itu ya. Ini mad iwad. Ya. Insyaallah kita pelajari 4 macam dulu dari jenis mad far'i. Jadi yang pertama yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad arid lisukun, yang keempat mad iwad. Untuk macam-macam mad far'i yang nomor 5 sampai terakhir, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita ulang sedikit yang kita pelajari di pelajaran kali ini. Yang pertama adalah mad wajib muttasil, mad wajib muttasil yaitu mad bertemu huruf hamzah dalam 1 kalimat. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ialah mad bertemu huruf hamzah, ya, bentuknya alif di lain kalimat. Di lain kalimat. Yang ketiga, mad arid lisukun. Mad arid lisukun ialah mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ya, panjangnya 1, 2 atau 3 alif. Ya. Hisab sampai pada 3 alif. Yang keempat, mad iwad. Mad iwad ialah harokat fathah tanwin dibaca waqaf selain tak marbuto. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Berikutnya anak-anak, Ustadz kasih tugas latihan. Tulis ulang ayat di bawah ini di buku tulis. Ya, ditulis di buku tulis. Kemudian tentukan hukum bacaannya. Tentukan hukum bacaannya.
Paham insyaallah perintahnya? Ya. Misalkan nomor 1, ya nomor 1. Bacaan ini yang Ustadz kasih tanda merah itu hukum bacaannya apa? Demikian juga nomor 2 yang Ustadz kasih tanda merah hukum bacaannya apa? Yang nomor 3 yang Ustadz kasih tanda merah hukum bacaannya apa, dan sampai nomor 5. Ya. Ditulis di buku tulis kalian, ya. Ayat ini juga untuk latihan nulis anak-anak, latihan nulis ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah tidak banyak. Setelah itu ditentukan hukum bacaannya apa, ya sesuai dengan yang kita pelajari barusan. Ya, ada tadi mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, kemudian mad arid disukun, mad iwad, ya. Kemudian ada mad yaitu mad asli, ya mad asli atau mad tabi'i. Baik anak-anak yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semangat terus belajar. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi